diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi pantun sambil nonton video mengarang pantun lah saya. Lupo, itu kan. Jadi pantunnya sedikit. Sungguh lawo Ibu Vina dan Pani memakai selendang. Begitu pula Pak Suripto memakai tanjak. Kami ucapkan selamat datang di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Ya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini diberikan nikmat sehat dan iman, tentunya bisa bersilaturahmi, sehingga silaturahmi sesuai dengan janji dari Allah SWT memperpanjang umur dan memudahkan rezeki. Insyaallah, amin. Salawat berikan salam pada baginda kita besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad Muhammad. Semoga dan salawat tentu kita mengharap syafaat dan masyarakat dan segala urusan kita di dunia ini dimudahkan oleh Allah SWT. Yang kami muliakan Pak tim penilai, tim klarifikasi lomba Kampung tingkat nasional regional 1, Pak Suripto beserta rombongan. Yang kami muliakan Bapak Wakil Bupati Siak, alhamdulillah hadir. Kami senang paket lengkap, Bapak, Ibu dan Ibu Bupati juga hadir. Tentunya memotivasi betul bagi kami yang di Kampung Dayun ini. Semoga Bapak diberikan nikmat sehat dan selalu limpah rezeki. Yang kami muliakan Bapak Kepala Dinas PMD Provinsi Riau, yang saya salut tadi kayaknya jadi pembalap bawa sendiri mobil, semangat pagi ini ya, luar biasa, low profile, jadi ini panutan kita semua. Begitu juga Ibu Sekdis PMK, ini ibu kami yang selalu tempat kami berikan susah nih, kami bertanya terus. Dan juga Pak Camat Dayun, ini luar biasa Pak, tiap hari motivasinya sama kami tak henti-henti beserta seluruh jajarannya, tim penggerak PKK Kecamatan Dayun dan juga tim penggerak PKK Kampung Dayun beserta rekan-rekan perangkat, dan juga hadir sini para kepala dinas dan Pak Inspektur yang kami banggakan, serta seluruh masyarakat Dayun. Ada Ketua Popekam, LPM, Lembaga Adat Kampung, dan juga ada para petani dan pelaku KUB, kelompok usaha bersama, seluruh masyarakat yang tidak bisa disebut satu persatu yang saya banggakan. Pertama Pak, izin saya menyampaikan klarifikasi lapangan ini. Nanti tentunya lebih bagus juga kita sambil diskusi di lapangan. Hari ini saya menyampaikan sedikit tentang gambaran umum di Kampung Dayun ini. Oke, jadi Kampung Dayun ini Bapak, bahwasanya ini kampung ini yang sangat tua bisa dikatakan begitu, karena adanya Dayun jauh sebelum ada Kerajaan Siak. Nah, jadi di dalam catatan Van der Koek dalam gambarnya itu tahun 1883 itu ketika pelayaran dia ke Sungai Siak, dia sudah menemui orang-orang Dayun ada mencari ikan di tepian sungai. Nah, itu orang dalam, kalau orang pedalamannya kami Pak memang. Jadi kami merupakan salah satu kampung yang menurut sejarah beberapa itu namanya dari Dayun itu dari orang Majapahit, yang Delik. Dari peperangan di Majapahit, si Dayun itu Delik, Delik itu daerah Delik, sembunyi di daerah Delik di dekat Sungai Pelalawan di bawah ini Pak. Jadi itulah asal muasal. Jadi dulunya Dayun ini bukan dipimpin oleh kepala desa atau penghulu, tapi antan-antan. Diambil dari kata anto-antoan, antar-antaran. Nah, jadi penyambung Pak, tukang antar pesan. Ada antan-antan kita tuh 10, dan saya ini merupakan kades yang 14 lah, pemimpinnya 14 di Dayun. Antan-antan kami yang terkenal itu adalah Antan Darah Putih, yang hari ini menjadi salah satu objek wisata religi, yang mana banyak dari Jawa yang berziarah ke makam Antan Darah Putih tersebut. Saya nggak tahu dari mana mereka. Ya, selanjutnya Kampung Dayun ini sangat luas Pak. Bisa dikatakan sebelum selesai sengketanya dengan masyarakat dan desa-desa lain itu, kami 2 kali lipat kota Pekanbaru. Pekanbaru itu 66.000 hektar. Kami pada saat itu 132.000. Yang ini sudah clear sekarang 79.000 hektar. Hanya dipimpin oleh kepala desa, tidak ada kepala dinasnya. Tentu ya, ketika ada masalah kebakaran dan yang lainnya, seorang kades memimpin 79.000 hektar ini, wah terbayang lah bagaimana.
Dengan 3 dusun, 24 RT, 8 RW, penduduknya alhamdulillah sudah semakin bertambah. Ini 7.594 ini. Hari ini DPT kita sudah di angka 6.020 DPT, Pak. Jadi cuma lumayan luas. Selanjutnya kita juga memiliki batas yang sangat luas karena kami Pelalawan langsung Kabupaten Pelalawan itu ada batas kita. Visi misi kami terwujudnya masyarakat Kampung Dayun yang sehat, cerdas, sejahtera, berbudaya dan agamis serta menciptakan pemerintah yang baik dan melayani. Ini visi misi periode kedua. Jadi periode pertama agak singkat saja, hanya visi misi saya itu tidak sepanjang ini, Pak, karena memang fokusnya yang kerja pada saat itu. Ini yang sudah saya lakukan dengan misinya. Alhamdulillah sudah masuk ke tahun ke-12 saya menjabat ini, Pak. Kita lagi mau habis juga kalau tadi perpanjang Pak Bupati. Alhamdulillah diperpanjang 2 tahun ya. Jadi kami sudah 2018 itu sudah mandiri. Pada saat itu beliau cuma 6 desa yang mandiri, salah satunya adalah kami pada saat itu. FD Scale kita sudah juga dimasuk ke Cepat Berkembang, Prode Scale-nya swasembada. Jadi ini membuat kami semakin semangat karena perangkatnya ditambah dan juga mesin yang bergerak untuk menggunakan kampung lebih banyak. Potensi inovasi dan unggulan Kampung Dayun, di Kampung Dayun ini sangat banyak potensi, Pak. Dengan luasan 79.000 itu tentunya potensinya banyak. Potensi alamnya aja kita ada sumber minyak 179.000 sumber minyak yang ada di Kampung Dayun, itu minyak bumi. Potensi sawitnya lagi luar biasa, ya kan? Tentunya potensi alam yang terhampar sangat banyak dan akan banyak menimbulkan nanti itu baik itu problem ataupun berkah. Jadi disinilah nanti butuhnya pemimpin-pemimpin yang bisa mengambil yang kata Pak Wakil tadi, problem menjadi berkah, masalah menjadi berkah. Itu nanti saya ceritakan. Setiap kegiatan yang ada di Kampung Dayun, belum ada peraturan PKTD atau pada karya itu kami sudah melakukan itu, Pak, Bu, karena untuk menjaga kualitas yang ada di Dayun itu sendiri. Selanjutnya untuk RPJM itu kami sudah mengikut yang ada. Kami setiap tahun itu dalam penyusunan RPJM, dalam periode pertama saya masih belajar, Pak. Di periode kedua RPJM kami itu memang faktual pakai FGD dalam pertemuan 10 hari pertemuan. Jadi pertemuan dengan tingkat anak-anak sampai tingkat orang tua, usaha, PT, perusahaan. Oh ya, saya lupa. Yang saya hormati program perusahaan nih, ada PT RABP, ada PT Ekawana, karena tenda di luar juga ada PT BSP dan PT BIM, Pak, yang hari ini sudah konfirmasi hadir sebagian di luar, Pak. Jadi hadirnya mereka dalam RPJM itu membuat kami semakin semangat, sehingga tidak hanya dana desa dan APBDes yang membangun desa ini, perusahaan juga kami libatkan. Di sini, Pak, potensi-potensi tadi kami akan bangun dan akan kelola dengan sistem transparan. Jadi transparan dana desa itu tidak disuruh Presiden 2014 tidak, Pak. Kami sebelum itu sudah bikin papan transparan. Sebetulnya karena Polres dekat, ya kan? Daripada capek ditanya sama media, setiap datang ke Polres mampir ke Dayun ditanya media, dulunya gitu. Makanya saya lebih transparan, lebih dulu transparan dibandingkan pakai papan transparan perintah Presiden. Itu pada saat itu. Ini dia proses pembangunan desa yang saya bilang tadi inovasi. Pada tahun 2013-14 itu seperti tadi video, kebakaran sangat luas di Dayun, yang mana kebakaran itu mengakibatkan lumpuhnya ekonomi di Kampung Dayun, sehingga Kampung Dayun pada saat itu pengekspor asap ke Singapura, karena seberang kami ini sudah Singapura Malaysia. Jadi 500 hektar terbakar. Ini problem yang tak bisa saya selesaikan satu sendiri. Akhirnya saya punya konsep 3T. 3T inilah yang membuat saya bisa bersama dengan seluruh masyarakat. T pertama, tes rasa, membangun satu rasa dengan seluruh stakeholder yang ada, baik itu NGO, sipil, akademisi, swasta, dan desa, komunitas di sini, masyarakat. Dan akhirnya T itu bisa terjaga. T pertama, T rasa bisa terjaga. Dengan T kedua itu adalah saling percaya, trust. Trust ini yang saya buat terus dengan perusahaan-perusahaan dan juga masyarakat-masyarakat yang ada dengan pola-pola transparan. Jadi itu inovasi yang saya pribadi. Akhirnya ini
terjadi semua Pak. Ada pemberdayaan, ada pembangunan. Nanti semua kegiatan tersebut yang seperti kata Pak Kadis tadi kami perkamkan. Terutama kalau sini perkam lah peraturan kampung ya kan. Kalau saya perdes, perkam kami banyak. Ini terutama untuk masyarakat miskin. Penerima manfaat dana pemberdayaan itu di dalam peraturan desa kami itu 60-40 Pak. Nanti itu 60% itu harus masyarakat miskin yang tercantum dalam DTKS, dalam data kesejahteraan sosial. Jadi itu penerima manfaatnya. Akhirnya PKH di Dayun ini dari 188 hari ini penerima PKH tinggal 80-an orang. Jadi udah turun nih penerima PKH-nya di kata itu bisa dilihat penurunan kemiskinannya juga ada Pak. DTKS memang belum turun karena masyarakat masih takut dengan keluar dari DTKS program kesehatannya hilang itu katanya Pak. Jadi belum begitu drastis turunnya. Ya selanjutnya ini dia investasi masuk ke kampung. Kami tadi bilang ada beberapa perusahaan, ada PT BSP mengelola minyak, PT RAPP mengelola hutan akasia, Ekawana akasia juga, dan PTB mengelola sawit, PT MS mengelola air bersih untuk air minum mineral. Mereka semua bukan hanya mengambil di tempat kami, juga ada memberi. Ini yang diberinya, BSP ada membangunkan homestay, RAPP gitu juga, Ekawana juga begitu. Tentunya ini dengan kolaborasi pemerintah yang baik sehingga kami punya pola dan punya simbol sinergi pembangunan negeri. Jadi itu yang kami lakukan. Bahkan Bank BCA tidak ada di Kabupaten Siak, tapi ada CSR yang juga masuk ke Kampung Dayun karena itu tadi adanya jejaring seperti kata Bapak tadi. Pemerintah Kampung Dayun punya produk unggulan yang mana one village one produk kita itu adalah semangka, yang mana semangka tadi seperti diceritakan video dibuat bukan untuk hanya ekonomi tapi mencegah kebakaran Pak. Semangka, sapi, ternak kambing itu semuanya untuk mencegah kebakaran, masalah utama yang ada di Dayun. Dengan bertanam semangka, masyarakat di Kampung Dayun rata-rata yang tanamnya sawit, tapi dipanen 3 tahun setelah tumbuh. Menjelang tumbuh buahnya, menjelang berbuah sawit itu sering ditinggal Pak. Lahan gambut kalau sering ditinggal semak dan terbakar. Ini jadi masalah. Akhirnya saya sampaikan kepada masyarakat berdasarkan penelitian dosen Paperta Undri, katanya tanaman merambat yang cocok untuk digambut. Nah, saya sarankan adalah semangka. Nah, semangka ini takut turunan buahnya banjir, tidak ada turunannya. Kami ciptakanlah turunan yang ada di meja-meja Bapak ini, yang dikelola oleh KUB, kelompok usaha bersama Sedesa Kaya Semangka dengan semua karyanya. Jadi KUB ini banyak pula Pak orangnya. Dan daunnya jadi motif batik khas Kampung Dayun, dan sisa limbahnya jadi pupuk komposter. Untuk peternak itu juga kami tidak hanya menyerahkan dia untuk beternak, tapi langsung menjadi tim patroli. Ketika ngarit dia cucuk air kanal, kalau sudah dangkal ini sudah rawan kebakaran, dia lapor Pak di daerah titik sudut utara sana air sudah susut Pak, itu kemungkinan kebakaran mudah. Sambil patroli Pak. Jadi bukan hanya untuk dia tapi untuk kita semua Pak. Kalau tidak ada laporan dari mereka mungkin akan cepat kebakaran. Akhirnya perusahaan ber-MOU dengan kami, Ekawana MOU untuk memadamkan kebakaran kalau ada di Dayun, RAPP MOU untuk menggaji masyarakat peduli api kami dengan pola crew leader, setiap bulan dikasih 3 juta untuk ke masyarakat yang menjadi crew leader. Tambah lagi tenaga kerja, masalah bisa jadi selesai. Itu dia Pak. Selanjutnya masalah utama sebenarnya karhutlah kemiskinan sudah saya ceritakan tadi. Untuk inventarisasi aset, ya semua aset yang kami beli tentunya berhubungan langsung dengan semua kegiatan yang memang penting, bukan karena kami tapi berdasarkan sumber dari musyawarah kampung. Ada pembelian drone 2 unit untuk patroli dan juga untuk meliput kegiatan-kegiatan kita. Odong-odong bukan hanya untuk wisata Pak, tapi di sini mencegah stunting. Kami membujuk anak-anak untuk posyandu. Kayak kemarin pin polio, membujuk anak-anak itu pakai odong-odong gratis, pakai dari desa, karena desa punya mobil odong-odong sendiri, jadi dijemput Pak. Terus selanjutnya kerjasama antar pihak. Ini dia Pak beberapa kerjasama kami. Ada antar desa kami membangun Bumdesma, yang mana hari ini Bumdesma kita sudah memegang jaringan WiFi se-Kecamatan Dayun, itu dipegang oleh Bumdesma. Jadi seluruh rumah yang ada di Dayun itu jaringan WiFi-nya itu dari Bumdesma, badan yang bekerja sama dari BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa. Dan juga ada pengelolaan perhutanan sosial.
yang mana ini kami ada perhutanan sosial di sini cukup luas 980 hektar, itu harus diagroforestrikan. Recof dan April Group yang bekerja sama dengan kami, masyarakat, kelompoknya ini adalah RAPP. Recof ini dari Thailand dan Australia, Pak. Dan bantuan bagi pendidikan dari SMA sampai kuliah PT RAPP, Pak, itu melalui Rempuk Desa tadi. Di Rempuk Desa permintaan Kades adalah harus ada beasiswa kepada anak-anak di sini. Nah, akhirnya alhamdulillah SMA dan kuliah ada beasiswanya. Karlahut dengan Pak Darwis dan program Desa Mitra Bakti pembinaan dari BCA. Jadi seluruh pelatihan sertifikasi pengelola wisata itu ditanggung oleh Bank BCA. Ini kerjasama kita. MOU lainnya dengan masyarakat dan dengan pengelola wisata juga ada, sudah di SK-kan dan di MOU-kan. Untuk inovasi di dalam pelayanan, kami sejak 2018 sudah memakai SIMADE, Pak, Bu. Ya, sistem manajemen administrasi desa. Masyarakat berbasis Android, masyarakat dari rumahnya sudah bisa tinggal masukkan NIK, mau pelayanan surat apapun kecuali surat pelayanan surat keterangan ganti rugi tanah, karena itu tidak ada kewenangan di kami, tapi mau tak mau dilayani, nah makanya nggak bisa masuk ke dalam aplikasi. SIMADE alhamdulillah berjalan terus dan memang butuh upgrade, tapi alhamdulillah respon dari pemerintah kabupaten akhirnya adanya smart kampung. Jadi selain SIMADE ada smart kampung yang hari ini lagi memproses untuk bisa dimanfaatkan masyarakat. Siskedes mungkin satu Indonesia sudah pakai ya, jadi kita sudah menggunakan itu. Dan untuk mengetahui Dayun lebih dalam, Bapak Ibu, hari-hari Dayun bisa lihat di media sosial yang ada, baik IG, Facebook, email, website, itu ada. Bisa nanti Bapak Ibu tim penilai juga melihat aktivitas kami. Kalau rindu Dayun bisa lihat di situ. Ya kan? Ya, ini dia dalam rangka peningkatan masyarakat perangkat desa. Saya bilang tadi ada beberapa BIMTEK yang sudah dilaksanakan, baik itu oleh desa sendiri maupun oleh pemerintah dan swasta yang ada di Kampung Dayun. Ya, ini dia untuk masyarakat kita peningkatan kapasitasnya selalu sekolah lapangan. Saya punya program baik itu semangka, peternak sapi, hidroponik maupun ikan gabus, itu tidak langsung ngasih uang atau bantuan, Pak. Saya kasih dulu SL-nya, ilmunya, sekolah lapangan. Sekolah lapangan ini dari 30 peserta itu akan di-ranking oleh tim yang ngajar nanti. Rankingnya itu sampai 5 itu yang kami kasih dana pemberdayaan, Pak. Sehingga kemungkinan gagalnya itu sangat tipis. Nah, hari ini kayak ini SL Gabus yang dana desa tahun 2022 lalu, SL Gabus baru sekolah lapangan budidaya gabusnya. Budidayanya belum jalan nih, Pak, karena masih baru mereka praktik berapa kali. Itu hari ini kami BUMDes kita udah bekerja sama membuat sebuah PT dengan Lingkar Temu Kota Lestari dan Agrapana. PT kita itu namanya PT Alam Siak Lestari, yang mana saham Desa Dayun ada 10% di dalam PT tersebut. Membuat pil albugo. Ini mengejar orang lagi musim, kalau sekarang lahiran harus operasi, Bu. Jadi siap operasi makan ikan gabus, kami siapkan ekstrak ikan gabusnya. Sudah dijual dan sudah lengkap, pamerannya sudah sampai ke Boston, Amerika, Pak. Kemarin Pak Wakil Bupati serta dalam hal untuk di kegiatan-kegiatan di Bali, mungkin Jakarta, Pak ya sekalian. Singapura malah, itu dia. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Pelatihan pola asuh untuk bebas stunting ini bukan hanya dana desa lagi, tapi juga sudah dengan PT RAPP juga. Setiap tahun kita ada bantuan tambahan makanan dari PT-PT yang ada sekitar di sini, dan juga ada peningkatan kapasitas kader. Pelatihan menjahit ini harapan kami, ini karena baru dilakukan. Harapan kami nanti di sini sudah menjadi konveksi, rumah batik sudah ada, tinggal bagaimana sekolah-sekolah yang ada beli batiknya itu di Dayun, penjahitnya sudah kami siapkan. Ini dia pelestarian budaya, kami tiap tahun memang sudah mengikuti event, bahkan tari olang-olang tadi sudah mendapat sertifikasi warisan budaya tidak benda dari nasional, Pak. Jadi sudah di SK-kan juga pelestarian adat kita, dan kami adalah ketua lembaga adat. Untuk gotong royong kami ada nama pola di perkamnya itu kaplingan. Kami peduli lingkungan, tidak gotong royong, Pak, tapi peduli lingkungan. Karena masyarakat kami itu kalau suruh gotong royong payah, tapi kalau diperkamkan kami peduli lingkungan, mereka sudah tahu minimal rumahnya masing-masing itu sudah dibersihkannya. Dan memang agak sedikit membakar mereka. Kalau hari Kamis itu banyaklah bakar-bakar sampah depan rumah, Pak, biasa gitu dia. Orang kampung itulah terbiasa ya, Kak.
Selanjutnya ini lembaga yang ada, dan lembaga ini agak berbeda dengan kampung lain. Kami ada Pok Darwis, Pok Darling MPA. Ini memang kami ciptakan Pak, MPA untuk masyarakat peduli api. Pok Darling ini yang paling penting saya ceritakan, ini adalah kelompok sadar lingkungan. Dengan sendirinya mereka sadar akan lingkungan, terdiri dari satu orang dari satu RT. Ada 24 RT, berarti ada 24 orang. Mereka lah penggerak gotong royong di tempatnya. Jadi kalau masyarakat RT itu tak ada gotong royong, mereka 24 ini pindah-pindah Pak. Oke, malam tadi nih Bu Sekdes bilang, ini kok belum bersih kan Pak? Nanti Pok Darling datang. Pok Darling datang langsung selesai dia pembangunan sini Pak. Jadi itu yang ada. SK yang sudah kami SK-kan. Selain yang biasa tempat lain ada LKSDA. LKSDA ini beda juga, lembaga konservasi sumber daya alam yang ada di Dayun. Ini kami SK-kan dan dapat bantuan setiap tahunnya itu sebesar 100 juta selama 5 tahun MOU-nya untuk mengkonservasi hutan desa yang ada di Kampung Dayun ini. Nanti kalau Bapak mau jalan-jalan ke hutan desa juga bisa Pak, tapi lihat hutan. Ini dia dokumentasi, saya rasa tak perlu saya ceritakan dokumentasi banyak lebar, karena ini kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Ini peta risiko bencana yang sudah saya buat berdasarkan riset dari BNPB, langsung dari pusat pada saat itu. Ini pemasangan alat AWS, kita ada stasiun cuaca sendiri, yang mana AWS ini Auto Weather Station, yang merupakan bantuan langsung dari Amerika Windrock International. Ya, ini kegiatan bank sampah, konsep 3T, dan ini akhirnya prestasi-prestasi yang ada di Kampung Dayun, yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat nanti di dalam berkas presentasi yang saya serahkan. Saya rasa itu dulu sebuah presentasi dari kami. Ini bahasa kampung, di atas nampan ada daun selasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.